Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ditya Fitradana, NIM 2017 1012031011161 dari kelas Teknik Mesin 6D. Saya akan menjelaskan tentang diagram fasa FE-FE3C. Apa itu diagram FE-FE3C? Diagram FE-FE3C adalah diagram yang menampilkan hubungan antara temperatur di mana terjadi perubahan fasa selama proses pendinginan lambat dan pemanasan lambat dengan kandungan karbon. Diagram fasa besi dan karbida besi Fe3C ini menjadi landasan untuk laku panas kebanyakan jenis baja yang kita kenal. Apa yang harus dipahami? 1. Austenit. Austenit merupakan fasa yang terbentuk pada temperatur 1140 derajat Celcius dengan kelarutan karbon 2,08%. Kelarutan karbon akan turun menjadi 0,08% pada temperatur 723 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa fasa ini memiliki ketahanan karat yang lebih baik daripada fasa yang lain. Austenit merupakan fasa yang tidak stabil di temperatur kamar, sehingga dibutuhkan komposisi paduan lain yang akan berfungsi sebagai penstabil fasa austenit pada temperatur kamar. Contohnya adalah mangan. 2 adalah ferrit. Ferrit adalah larutan padat karbon dan unsur paduan lainnya pada besi kubus pusat badan Fe. Ferrit terbentuk akibat proses pendinginan yang lambat dari austenit baja hipotektoid pada saat mencapai A3. Ferrit bersifat sangat lunak, bulat dan memiliki kekerasan sekitar 70-100 BHN dan memiliki konduktivitas yang tinggi. Batas maksimum kelarutan karbon adalah 0,025% karbon pada temperatur 723 derajat Celcius. Ketiga adalah delta iron. Delta iron merupakan fasa yang terbentuk dan stabil pada temperatur sekitar 1500 derajat Celcius. Pada daerah ini, karbon yang bisa menjadi interstiti di dalam besi maksimal sekitar 0,09%. Memiliki garis kelarutan karbon lebih dari 0,025% dan kurang dari 0,5%. Fasa delta ini cenderung lunak dan tidak stabil pada suhu kamar. Struktur kristal yang terbentuk adalah BCC. Yang keempat adalah cementit. Cementit merupakan fasa intermetalik yang terbentuk pada logam dengan kelarutan karbon maksimal 6,67%. Kelarutan karbon yang tinggi memberikan sifat keras pada fasa ini dan berkontribusi bersama dengan ferrit untuk menentukan kekuatan suatu logam. Yang kelima adalah perlit. Perlit merupakan satu fasa yang terbentuk dari gabungan dua fasa, ferrit dan cementit. Perlit dianggap sebagai satu fasa sendiri karena memberikan kontribusi sifat yang seragam. Seperti dijelaskan di atas, di dalam satu fasa biasa terbentuk dalam satu butir. Namun untuk perlit berbeda karena ada dua fasa dalam satu butir. Karena butir berukuran lebih besar dari ukuran fasa ferrit dan cementit itu sendiri, ukuran terkecil yang bisa dikarakterisasi sebesar ukuran indentasi dari uji keras mikrovikas, sekitar 50 mikron. Maka perlit atas kesepakatan bersama para ahli material digolongkan sebagai satu fasa dalam satu butir. Yang keenam adalah ledeburit. Ledeburit merupakan susunan elektrolit dengan kandungan karbonnya 4,3%, yaitu campuran perlit dan cementit. Sifat-sifatnya adalah 1. Eutectic mixture, gamma ditambah Fe3C. Kedua, campuran terdiri dari austenit dan cementit. 3. Terbentuk pada temperatur 1130 derajat Celcius. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai diagram fasa Fe-Fe3C. Yang harus diketahui pertama kali adalah garis horizontal bawah ini menunjukkan garis kandungan karbon. Garis vertikal ini menunjukkan garis temperatur. Untuk yang sebelah kiri menggunakan temperatur derajat Fahrenheit. Dan sebelah kanan menggunakan temperatur derajat Celcius. Garis putus-putus ini adalah garis A0. Garis A0 sendiri adalah garis temperatur di mana terjadi transformasi magnetik pada cementit. Sedangkan garis ini menunjukkan garis A1. Garis A1 adalah garis temperatur di mana terjadi perubahan austenit gamma menjadi
barit pada pendinginan. Garis putus-putus ini menunjukkan garis A2. Garis A2 adalah garis temperatur di mana terjadi transformasi magnetik pada barit. Garis serong ke bawah ini adalah garis A3. Garis A3 adalah garis temperatur di mana terjadi perubahan barit menjadi austenit atau gamma pada pemanasan. Garis serong ke atas ini adalah garis ACM. Garis ACM adalah garis kelarutan karbon pada besi gamma atau austenit. Maksud dari hipoeutektoid adalah kandungan karbon kurang dari 0,8% karbon. Sedangkan maksud dari hipereutektoid adalah kandungan karbon lebih dari 0,8 sampai 2% karbon. Sedangkan maksud dari Caseron adalah bajacor dengan kandungan karbon lebih dari 2% sampai 6,5% karbon. Untuk wilayah yang berwarna krem di sini adalah alpha atau barit. Untuk yang berwarna merah di sini adalah gamma atau austenit. Untuk yang berwarna ungu di sini adalah delta iron. Untuk yang berwarna biru di sini adalah liquid. Untuk yang paling kanan di sini adalah Fe3C atau cemented. Untuk kotak bagian bawah ini adalah perlit karena jika ditarik ke kiri bersentuhan langsung dengan alpha atau barit, jika ditarik ke kanan bersentuhan langsung dengan Fe3C atau cemented. Untuk bagian atas ini adalah ledeburit karena jika ditarik ke kiri bersentuhan langsung dengan gamma atau austenit, jika ditarik ke kanan bersentuhan langsung dengan Fe3C atau cemented. Untuk yang berwarna coklat ini, jika ditarik ke kiri bersentuhan langsung dengan gamma austenit, jika ditarik ke kanan bersentuhan langsung dengan liquid. Untuk yang berwarna biru muda atau biru cerah ini, jika ditarik ke kiri bersentuhan langsung dengan wilayah delta iron, jika ditarik ke kanan bersentuhan langsung dengan gamma atau austenit. Itu yang berwarna pink di sini, jika ditarik ke kiri bersentuhan langsung dengan wilayah delta iron, jika ditarik ke kanan bersentuhan langsung dengan wilayah liquid. Untuk wilayah yang berwarna biru ini semuanya bersifat cair. Untuk garis ini dan garis putus-putus ini menunjukkan bahwa adanya liquid ditambah Fe3C atau cemented. Pada daerah merah ini yang berarti solidus, yang berarti keras. Austenit solid solution of carbon in gamma iron, yang berarti larutan padat austenit karbon dalam besi gamma. Sedangkan pada liquid primary austenit begin to solidify. Artinya austenit primer mulai mengeras. Untuk yang bagian bawah ini cemented, perlit, and transformed ledeburit, yang artinya cemented, perlit, dan ledeburit berubah. Informasi apa yang didapatkan dari diagram tersebut? 1. Fase yang terjadi pada komposisi dan temperatur yang berbeda dengan pendinginan lambat. 2. Temperatur pembekuan dan daerah-daerah pembekuan paduan FeC bila dilakukan pendinginan lambat. 3. Temperatur cair dari masing-masing paduan. 4. Batas-batas kelarutan atau batas kesetimbangan dari unsur karbon fase tertentu. 5. Reaksi-reaksi metalurgis yang terjadi. Demikian presentasi saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.